Episode 236, Makan Malam Bersama Bagas dan Arya. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Semalam, Gia dan Arya tetap tidur satu kamar. Itu juga karena Gia yang menyusul Arya tidur di kamar sebelah dengan Argi yang ikut pindah bersamanya. Arya tak lagi bisa menolak karena pintu ternyata dikunci oleh Gia, dan kuncinya sudah pasti di bawah wanita itu. Walau tidak ada aksi peluk-memeluk, Gia sudah cukup puas, setidaknya mereka tidak pisah kamar. Dan Sabtu sore ini, Arya yang lebih dulu selesai bersiap, sedangkan Gia tengah menyiapkan Argi. Ia juga tak lupa menyiapkan pakaian untuk Arya. Meski sejak pagi tadi, Arya tak banyak bicara, lebih banyak Gia yang aktif karena ingin membuat suasana sebiasa mungkin. "Mas, pakai ini ya celananya," tawar Gia menyerahkan celana panjang pada suaminya. Arya hanya bergumam sebagai jawaban, tangannya langsung meraih celana yang diulurkan Gia dan berbalik masuk ke dalam kamar mandi untuk berganti tanpa menguapkan kalimat apapun. Gia menatap kepergian Arya dengan pipi yang ia gelembungkan, merasa heran dengan tingkah laku Arya jika sedang cemburu teramat sangat kekanakan. Padahal, pria itu biasanya teramat manis jika bersikap dengannya. Setelah menyiapkan anak dan suaminya, Gia meraih handuk untuk dirinya sendiri. Menunggu Arya keluar dari dalam kamar mandi, Gia memilih duduk di sisi ranjang, menepuk pelan paha anaknya saat Argi sibuk menatap langit-langit dengan kaki dan tangan yang bergerak tiada henti. Tak lama, pintu kamar mandi terbuka, membuat Gia bangkit dan menyadang handuknya di salah satu pundaknya. "Mas, titip Argi sebentar ya." Arya hanya mengangguk dan Gia tak lagi bicara. Ia masuk ke dalam kamar mandi untuk segera membersihkan tubuhnya. Tak banyak persiapan yang dilakukan Gia, itu karena mereka hanya memesan makanan dari restoran, meski Gia ingat jika Bagas bilang akan membawa makanannya sendiri. Tapi, karena belum pasti pria itu akan datang, Gia hanya berjaga-jaga untuknya dan Arya makan nanti. Baru saja Gia keluar dari dalam kamar dengan sebuah kemeja berwarna army juga celana panjang jeans biru, bel apartemen berbunyi, membuat Gia menatap pintu dan Arya bergantian. Gia pikir Arya tak mau membuka pintu, tapi setelah jeda beberapa detik, Arya bangkit dengan Argi yang ada dalam gendongan suaminya. Mengabaikan Arya, Gia melangkah ke dapur, ia ingin menyiapkan minuman untuk makan malam. Dan Arya, pria itu sedang mengatur emosinya, menarik napas sekuatnya dengan ekspresi wajah yang pria itu atur sedemikian rupa biasa saja, padahal dalam hati sudah mulai panas jika benar pria itu yang hadir. Pintu terbuka, benar saja, pria asing berdiri di depan pintu, menatap Arya dengan kening yang berkerut. Sejenak, keduanya saling tatap hingga pria yang ada di depan Arya mundur 2 langkah lalu kepalanya menoleh ke dinding sebelah kanan untuk melihat nomor kamar. 414, apartemen Anggiana, ucap pria itu membuat Arya menaikkan salah satu alisnya dan mengangguk. "Bagas?" tanya Arya balik dan pria itu makin aneh menatap Arya. "Ya, Bagas. Anda?" tanya Bagas mengulurkan tangannya di hadapan Arya membuat Arya melirik angkuh tangan Bagas, ditambah dengan senyum miring yang Arya berikan. Dengan satu tangan Arya menggendong Argi di sebelah kiri, dan tangan yang lainnya terulur membalas jabatan tangan Bagas. Dengan senyum miring yang masih bertahan dan wajah angkuhnya, Arya mulai mengangguk sekilas. "Arya Bramasta, suami dari Anggiana. Silahkan masuk," ucap Arya ramah. Sungguh, itu hanyalah akting semata. Arya tak mungkin seramah ini pada pria atau orang yang ingin mengganggu miliknya. Bagas ukup lama tertegun, membuat Arya senang melihatnya. Tapi dengan cepat pria itu kembali menormalkan mimik wajahnya dan menyusul masuk mengikuti Arya. Merasa ada yang masuk ke dalam unitnya, Gia yang ada di dapur menengok dari cala dinding. Bola matanya melebar ketika yang ia lihat di ruang tengah adalah suami dan juga pria asing pembawa bencana itu ada satu ruangan dengan suaminya. "Silahkan duduk, saya panggilkan Gia lebih dulu, dia sedang menyiapkan makan malam untuk kita." Arya jelas hanya basa-basi, dari tempat Gia berada,
tentu wanita itu dapat melihat dengan jelas keadaan di ruang tengah. Meski begitu, Arya tetap datang ke tempat di mana istrinya berada dengan suara yang memanggil Gia dari awal ia melangkah. "Sayang, udah siap belum? Ini tamu kita udah datang nih." Suara lembut Arya saat memanggil Gia dan saat pria itu berlaku di depan Bagas sungguh membingungkan Gia. Apa yang sedang direncanakan suaminya sekarang? Gia hanya mencoba untuk ikut masuk ke dalam permainan yang suaminya buat. Gia keluar dari dapur, menghampiri Arya yang masih ada di antara ruang tengah dengan meja makan. Saat mereka bertemu di tengah jalan, Gia sudah mengulas senyum pada Arya karena Arya lebih dulu tersenyum padanya. "Udah siap sayang? Temen kamu ada di ruang tengah tuh, temuin dulu yuk," ajak Arya merangkul pinggang ramping Gia dengan mesra lalu menciumi kening juga puncak kepala Gia mesra. Gia kembali dibuat terkejut hingga hampir menjauhkan wajahnya saat aksi dadakan Arya itu berlangsung, tapi segera Arya tahan dengan tangannya yang makin menarik Gia dalam dekapannya. Langkah kaki keduanya terayun ke ruang tengah. Gia menatap Bagas yang menatap keduanya bergantian lalu mengulas senyum pada Gia. Membuat Arya ingin sekali menerjang pria di depannya, jika tak berpikir kalau rencananya bisa saja gagal jika ia melakukan itu sekarang. Kalau gitu kita makan sekarang aja ya. Mumpung makanannya masih hangat dan Argi juga masih anteng, takutnya nanti Argi rewel," kata Gia menatap keduanya. Berawal menatap Bagas lebih dulu baru suaminya dan saling membalas senyum, seolah pertengkaran tadi malam tak pernah terjadi. "Boleh," jawab Bagas mengangguk dan mulai bangkit saat Arya mempersilahkan pria itu untuk menuju ruang makan. Kali ini Argi tetap di dalam gendongan Arya, sedangkan Gia masih pula dirangkul Arya pada pinggangnya. Mereka sampai di meja makan, Arya kembali mempersilahkan Bagas untuk duduk, disusul Gia dan Arya tepat di hadapan Bagas. "Maaf merepotkan, harus makan malam di sini dan mengganggu malam minggu Anda," ucap Bagas berbasa-basi, membuat Arya yang tengah memperhatikan gerakan tangan Gia yang mengambilkannya nasi dan lauk pun menoleh. Arya mengulas senyum lalu mengibaskan tangannya dan menggeleng pelan. "Tidak merepotkan sama sekali. Hanya saja untuk waktu berdua mungkin memang kurang. Tapi, bukannya orang yang suka mengganggu tak pernah sadar jika dirinya pengganggu ya," ucap Arya membuat Bagas yang tadi menatap Gia kembali menatap Arya. Bahkan Gia yang tak sadar jika dirinya diperhatikan ikut menatap suaminya. Bagas nampak tertawa kecil lalu mengangguk, "Nyalinya berarti cukup kuat," sahut Bagas dan Arya ikut mengangguk. "Beda tipis dengan bodoh, kan?" tanya Arya tersenyum simpul, membuat Gia menatap keduanya bergantian dengan bibir bawah yang ia gigit kuat. "Kadang jatuh cinta memang membuat orang menjadi bodoh bukan?" Arya kembali mengangguk lalu meraih gelas jus jeruknya dan meneguknya sedikit masih tetap memperhatikan Bagas yang sesekali mencuri pandang pada Gia. Benar. Tapi jatuh cinta juga ada batasannya. Kalau sekiranya itu milik orang lain, harusnya orang itu sadar diri. Tak usah lagi dikejar. Mungkin jika hanya sebatas mengagumi itu normal. Sayangnya, mengagumi tanpa bisa menggapainya itu tak menyenangkan. Saya lebih suka mendapatkannya walau harus menempuh jalan penuh tantangan, jawab Bagas kembali mengundang senyuman di bibir Arya. "Wow, pria sejati," balas Arya pada Bagas. "Terima kasih." Gia bungkam, tetap diam memperhatikan perang dingin di antara keduanya. Yang Gia umpati sejak tadi adalah Bagas, pria itu seperti tak peduli jika suaminya sudah terang-terangan tak menyukai keberadaannya, tapi Bagas malah terus bersikap acuh, bahkan bisa dibilang seolah menantang Arya di sini. "Mas, kamu makan duluan aja deh, biar Argi aku yang gendong dulu." Gia mengulurkan tangannya, meminta putranya pada sang suami tapi Arya hanya menatapnya lalu memberi gelengan pelan. "Kamu duduk aja, suapin aku ya. Argi asik sama aku nih, tapi ayahnya mau dimanja." "Bisa," kata Arya membuat Gia tanpa ragu mengulas senyum dan mengangguk. Gia mulai meraih piring milik Arya, menyandokkan lauk serta nasi, bersiap untuk menyaupi suaminya hingga suapan pertama mendarat mulus di dalam mulut Arya.
Semua interaksi Arya dan Gia tak pernah lepas dari Bagas. Gia dan Arya tahu itu. Tapi keduanya tak peduli, baik Gia, apalagi Arya yang makin asik meminta ini dan itu pada Gia. Bahkan hanya sekedar minum, Arya pun meminta Gia untuk mengambilkannya. Jadi, kalian ini beneran suami istri, suara Bagas yang tiba-tiba membuat keduanya kompak menoleh. Makanan di piring Bagas sudah habis, sedangkan di piring milik Arya sisa sedikit. Tangan Gia bergerak meraih tisu, membersihkan sudut bibir suaminya lalu mengangguk. Ya kamu pikir aja, ada anak aku dan Mas Arya pasti suami aku, kenapa? Tanya Gia dan Bagas menggeleng. Enggak ada foto pernikahan atau... Foto itu enggak penting, yang lebih penting itu hasil dari sebuah pernikahan itu sendiri, dan hasil dari pernikahan kami itu ini, Argi, anak pertama kami. Arya tersenyum puas setelah kalimat ini berhasil ia lontarkan. Oh ya, Anda masih sendiri? Jika ya, saya ingin memberi saran, bagaimana jika saya kenalkan dengan sekretaris saya? Mungkin saja Anda cocok dan tak lagi kesepian hingga harus menumpang makan malam saat malam minggu begini kan? Anda tampan, masih muda juga, kasihan masa muda Anda jika harus terus bergabung dengan kami tiap malam minggu untuk makan malam, sedangkan kami juga perlu waktu berdua, atau bertiga dengan anak kami. Bungkam, Arya makin melebarkan senyumannya, ia dapat melihat bagaimana merah padam wajah Bagas karena menahan malu atau marah. Entah, Arya tak peduli, yang penting Arya puas sekarang. Perempuan penghangat ranjang dia episode 237. Dia, si sabar itu Gia. Gia masih membersihkan meja makan, sedangkan Arya sudah ada di ruang tengah. Pria yang kini hanya menggunakan kaos polos berwarna abu dan celana pendek coklat susu itu asik dengan filmnya. Argi sudah ditidurkan di dalam kamar, sedangkan tamu tak diharapkan Arya sudah pergi 15 menit yang lalu. Setelah selesai dengan piring kotor dan juga meja makan, Gia meraih 2 gelas kosong, membuka lemari pendingin dan meraih sekotak jus jeruk kesukaan suaminya. Ia tuangkan jus berperisa jeruk itu ke dalam 2 gelas yang sudah ia siapkan lalu mengembalikan kotak jus yang masih tersisa setengah ke dalam lemari pendingin. Gia tahu perlakuan Arya yang tadi saat masih ada Bagas itu hanya pura-pura belaka. Pria itu pintar sekali bersandiwara, menunjukkan di depan Bagas kalau mereka baik-baik saja. Dan saat pria itu hilang, Arya kembali cuek padanya. Tapi tak apa, Gia bersyukur akan hal itu. Segelas jus jeruk hadir di depan wajah Arya, membuat acara menontonnya terganggu hingga ia harus mendongak untuk menatap si pelaku. Arya hanya menatap Gia datar hingga Gia menarik napas dalam lalu menggoyangkan sedikit gelas yang ia ulurkan untuk Arya. Jusnya Mas. Buat aku, tanya Arya, nada suaranya lembut membuat Gia tersenyum lalu mengangguk yakin. Oh, aku pikir buat Bagas, ucap Arya sambil meraih gelas di tangan Gia, tapi malah membuat senyuman Gia pudar hingga menyisakan wajah kesal dari wanita yang menyadang status istrinya itu. Gia tak memperdulikan ucapan Arya, ia memilih untuk ikut duduk di samping Arya setelah meletakkan gelas miliknya ke atas meja lalu menyandarkan kepalanya pada pundak Arya. Arya hanya meliriknya sekilas dengan ekor mata tapi tak melarang Gia untuk bersandar di pundaknya. Hingga helaan napas berat Gia dapat Arya dengar, pria itu akhirnya mau membuka suara. Kenapa? Tanya Arya. Apanya yang kenapa? Kamu. Oh, enggak apa-apa. Baguslah, aku kira kamu sedih karena pria itu pulang, jawab Arya acuh membuat Gia mendengkus lalu mendongak. Satu tangan Gia terulur meraih dagu Arya, mengarahkan wajah pria itu untuk menatapnya pelan lalu ia persembahkan sebuah senyum untuk Arya meski pria itu masih menatapnya datar. Ngapain sih kamu masih marah-marah begitu? Tadi udah baik-baik aja pas ada dia di sini. Arya mengalihkan tatapannya, menarik paksa wajahnya dari hadapan Gia dan memilih memperhatikan TV. Apa sekarang TV lebih seksi buat kamu, Mas? Tanya Gia lirih, tangannya mengusap tubuh bagian atas Arya, di bawah leher tepat di atas perut, membuat Arya menarik napas panjang dan dalam,
membuat Gia tersenyum dengan bibir bawah yang ia gigit. Mas, panggil Gia membuat Arya hanya bergumam sebagai jawaban. Pria itu masih berusaha menjadi waras atas sentuhan yang istrinya lakukan. Kalau nih ya, kalau kamu ada di posisi pria tadi, kamu bakal apa? Terang-terangan naksir istri orang, tanya Gia membuat kepala Arya dengan cepat menoleh dengan tatapan tajam menatap Gia tepat di manik mata. Aku gak pernah naksir istri orang, tegas Arya dan Gia mengangguk. Tapi ditaksir sama sahabatnya istri kamu pernah, tanya Gia dan kali ini rahang Arya makin mengeras, terlihat dari bagaimana bibir pria itu mengatup kuat. Itu hak dia, aku gak pernah minta dia buat suka sama aku, apalagi ngelakuin hal gila seperti hari lalu. Perasaan orang bukan kita yang ngatur, kita cuma bisa ngatur perasaan kita sendiri, dan itu yang aku lakuin dulu. Gia lagi-lagi mengangguk. Wajahnya begitu menyebalkan di mata Arya, tapi pria itu hanya mengacuhkannya. Berarti aku sama kamu itu sama, Mas. Aku juga enggak bisa ngatur orang suka atau enggak sama aku. Sama kayak kamu, aku cuma bisa ngatur hati aku. Kalau kamu bilang aku yang mancing pria-pria di luar sana biar suka sama aku, dari mananya? Aku bahkan selalu keluar sama kamu, kalau enggak aku bawa Argi. Kemarin itu kebetulan aja aku gak sama kalian dan ketemu sama Bagas. Gia menarik dirinya sedikit jauh dari Arya, memilih menyandarkan punggungnya di sofa lalu kembali menarik napas. Aku juga gak pengen ada di posisi seperti sekarang, Mas. Aku juga enggak tahu kenapa aku bisa disukai pria muda yang jelas aku sudah punya suami dan anak. Apa aku bisa atur perasaan orang tersebut ke aku? Enggak bisa, Mas. Sama kayak yang kamu bilang. Lalu, saat ada yang datang mendekat ke aku, di saat aku berusaha menjauh dan butuh kamu, kok kamu malah ikutan marah ke aku? Sebenarnya aku ini berharga gak sih buat kamu, Mas? Pertanyaan tak mendasar. Jelas kamu berharga, kalau enggak buat apa aku nikahin kamu? Gia mengedikan bahunya. Satu tangannya bergerak meraih gelas miliknya lalu menghabiskan isi dalam gelasnya sekali teguk. Entah ya, Mas, terlepas dari adanya Bagas atau enggak, harusnya kamu tetap punya porsi kepercayaan buat aku, bukan curiga terus. Tahu gak, salah satu faktor dari pemicu keretakan rumah tangga? Bukan cuma faktor ekonomi, tapi juga kepercayaan, baru perselingkuhan. Banyak loh, Mas, yang aslinya mereka gak saling nyeleweng di dalam hubungan, tapi jadinya selingkuh. Tahu karena apa? Tanya Gia menoleh pada Arya tapi pria itu tetap diam dan bungkam. Gia meletakkan gelas kaca itu di atas meja dengan sedikit menyentak hingga pandangan Arya jatuh pada gelas yang tadi Gia genggam lalu letakkan di atas meja. Karena tipisnya rasa kepercayaan antar pasangan, Gia kembali menyandarkan punggungnya di sofa. Arya masih tetap setia bungkam. Hening tiba-tiba melanda. Volume TV entah sejak kapan menjadi kecil. Gia tidak memperhatikan. Kalau andaikan, aku nuduh kamu selingkuh nih, tapi kamu enggak selingkuh. Mungkin di awal kamu akan terus berusaha meyakinkan aku, terus berusaha mendapat kepercayaan dari aku. Tapi kalau aku bebel, jadi istri yang gak mau peduli, pasti lama-lama kamu bosen juga, kan? Pasti nantinya kamu berpikir begini, daripada dituduh tapi gak ngelakuin dan kita tetap bertengkar, kenapa gak jadi sekalian? Nah, yang begitu bakal jadi pemicu keretakan rumah tangga. Selain faktor memang bawaan sifat manusia ya soal selingkuh itu, tapi Mas, aku cuma mau bilang sama kamu. Gia menjeda kalimatnya, ia mengusap wajahnya beberapa kali dengan lembut, seolah ia teramat lelah menghadapi hal ini sejak semalam. Aku cuma mau kamu tahu, Mas, udah ada kamu di hidup aku, ada Argi juga sebagai bukti sama seperti apa yang kamu bilang ke Bagas tadi, itu semua udah cukup buat aku. Aku gak pernah berpikir lagi buat cari orang lain lagi. Memulai sesuatu yang baru dengan orang baru dari awal itu buat aku susah, Mas. Arya masih tetap diam meski kalimat panjang dari Gia sudah terlontar. Merasa tak lagi ada yang perlu Gia bahas. Wanita itu menepuk pelan pundak Arya juga memberi usapan di sana. Gia sedikit memiringkan tubuhnya, menciumi pipi sebelah kiri Arya lalu menjauh dengan cepat.
Jangan tidur larut malam, Mas. Aku ke kamar. Takutnya Argi bangun tapi enggak nangis. Gia bangit, tapi belum siap wanita itu melangkah. Tangan besar sudah meraih pinggangnya, menyentak Gia hingga jatuh terduduk di atas pangkuan Arya. Gia diam, tak membalas perlakuan Arya yang kini memeluknya, tak mengatakan apapun saat Arya makin menyusupkan wajahnya pada perut Gia dengan pelukan kian erat di pinggangnya. Ampun, maafin aku egois. Saking takutnya aku kehilangan kamu, aku malah cemburu sama kamu. Maaf karena aku egois, kamu yang jadi harus kena semua luapan kemarahan aku. Maaf, aku memang bodoh karena gak percaya sama istri aku sendiri. Maaf Gia, maaf. Gia menarik napas dalam, mendengar suara lirih dari Arya membuat hatinya sakit, matanya memanas ingin menangis. Sebisa mungkin Gia tetap tenang, mendongak menatap langit-langit di ruang tengah ini lalu menggerakkan tangannya untuk mengusap rambut tebal milik suaminya. Mas gak salah, wajar Mas marah. Suami mana yang gak marah istrinya didekati pria lain? Tapi kalau aku bisa bilang sekarang, aku udah jatuh sama kamu, Mas. Mau sekarang orang setampan apapun dia, jika bukan pria yang bernama Arya Bramasta, ayah dari Argi Regio Bramasta, dia bukan tipeku, Mas. Arya tersenyum, tapi juga menumpahkan air mata. Jika dilihat dari luar, dia adalah orang yang paling utama menjaga Gia dari rasa sakitnya dunia, tapi nyatanya, dia adalah orang yang paling berpotensi menyebabkan luka itu untuk istrinya. Dan yang lebih sayangnya lagi, istrinya ini adalah orang yang selalu tenang bak air, selalu bisa membuatnya sadar jika tadi ia hampir membuat luka itu nyata di hati istrinya. Arya kini tahu, istri seperti Gia ini memang yang paling ia butuhkan. Dia yang tahu bagaimana memperlakukan Arya saat emosi pria itu tak stabil, dan dia wanita yang selalu sabar dalam menghadapi setiap masalahnya. Dia wanita Arya yang kuat. Dia Gia, ibu dari Argi. Perempuan penghangat ranjang episode 238. Masalah Siska dan Bams terlalu rumit. Akhir bulan selalu jadi hari sibuk untuk Arya setelah ia menjabat di perusahaan keluarganya. Saking sibuknya, Arya sampai tak bisa membagi waktunya untuk mengurusi restoran yang juga harus selalu ada meeting akhir bulan untuk tahu perkembangan di sana. Dan karena itu, Arya bersyukur memiliki istri seperti Gia. Wanita itu sangat bisa diandalkan. Jadi, hari ini Arya akan tetap sibuk di kantor, dan Gia akan bertempur di restoran. Meski begitu, Arya tetap meminta Gia sebagai istri yang baik untuk tetap menurut syarat dan peraturan yang Arya buat. Masih takut istrinya digoda saat tak berpergian bersama dirinya. Kali ini Siska menjadi tameng untuk Gia boleh keluar dari apartemen. Bersyukurlah Arya karena Siska tak sibuk layaknya wanita karir. Siska pun sama seperti Gia, hanya diam di unit apartemen atas perintah Bams yang tak mau miliknya dilihat orang lain. Pria dengan sifat penuh posesif. Kamu mau makan atau minum apa aja nanti minta ke Benny atau Nindi aja ya. Aku mau ke atas dulu sama Pak Teguh. Biar sekalian bahas soal restoran yang di mall. Gia merapikan keperluan Argi, mengambil ponselnya lalu menyiapkan semua data yang tadi sempat dia berikan padanya. Siska hanya mengangguk sebagai tanggapan. Tadinya Gia ingin mengajak Argi untuk ikut masuk ruang karyawan di lantai 2 saat rapat. Tapi kata Siska, untuk apa dia ikut jika Gia masih harus mengurus Argi saat rapat. Jadilah sekarang Argi diasuh Siska sementara. Argi, jangan nakal sama Tante Siska ya. Bunda tinggal sebentar. Siska, nanti kalau Argi haus kamu bisa. Iya Bunda Gia, iya. Siap pokoknya deh semua, jangan bawel deh. Sana pergi, anak buah lo nungguin Noh dari tadi, takutnya mereka lumutan di atas. Kesal Siska membuat Gia terkekeh dan memukulkan map biru yang ia bawa pada lengan Siska, tak kuat, makanya wanita itu tak meringis. Ya udah, titip Argi dulu kalau gitu. Setelahnya, Gia benar-benar pergi ke lantai 2 untuk membahas semua yang harus ia dan suaminya ketahui. Sekitar 1,5 jam Gia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan semuanya. Dan selama ditinggal Gia untuk rapat sederhana,
Siska yang sedang bosan di lantai dasar melambaikan tangannya pada salah satu pegawai yang Siska tahu namanya Benny, pegawai yang sering melayani Gia dan Arya selama ini. Iya kak, ada yang bisa dibantu? Tanya Benny ramah. Siska menyangga dagunya dengan satu telapak tangannya dengan pandangan tertunduk menatap buku menu yang ada di atas meja lalu menunjuk asal salah satu menu makanan yang ada. Paham dengan pesanan Siska, Benny segera mencatat. Saat Benny hendak berbalik, ia dikejutkan dengan kehadiran pria yang berdiri tepat di belakangnya. Mas Bams, teman Pak Arya ya? Bapak enggak datang karena... Saya enggak cari Arya. Benny tersenyum canggung lalu menggaruk ujung alisnya. Lalu, tanya Benny dan Bams hanya menunjuk wanita di balik punggung Benny dengan ujung dagunya. Paham dengan kode yang Bams berikan, Benny mengangguk singkat lalu menatap buku catatan pesanan milik Siska dengan Bams bergantian. Mas mau pesan sekalian? Tanya Benny dan Bams kembali menatap Benny setelah sempat memperhatikan Siska yang sibuk mengajak ngobrol argi. Dia sudah pesan, tanya Bams dan Benny mengangguk lagi. Ya sudah, dibuat sama aja sama punya dia. Tapi saya mau tambah minuman yang biasa waktu saya sama Arya. Bisa, tanya Bams dan Benny mengangguk lagi dan lagi. Bisa mas, ditunggu sebentar ya. Saya buatkan dulu. Setelah Bams mengangguk, pria muda bernama Benny itu pergi dari hadapan Bams, meninggalkan pria berjas hitam rapi itu dengan Siska yang sibuk bersama Argi. Pesan aku enggak dibalas, ucap Bams yang baru saja menarik satu kursi di depan Siska, membuat wanita itu menoleh pada Bams dengan salah satu alis yang terangkat. Oh ya, gak pegang ponsel, jawab Siska singkat kembali pada Argi yang kini sudah bisa diajak bicara walau tak paham anak itu bicara apa, usianya masih 3 bulan. Bams tak bicara lagi, sibuk memperhatikan Siska dan semua gerak-geriknya. Hingga ia berpikir sesuatu, Bams mengeluarkan ponselnya, mencari kamera dan mengarahkannya pada Siska dan Argi diam-diam. Ada beberapa gambar yang Bams ambil, membuat sudut bibirnya terangkat lalu kembali meletakkan ponselnya pada saku jas yang ia pakai. Bams mengedarkan pandangan ke seluruh restoran. Gia rapat di atas, tanya Bams dan Siska hanya mengangguk sebagai jawaban. Melihat tanggapan Siska yang sekilas itu membuat pria tampan bernama Rian Bamawira Satria yang lebih sering dipanggil Bams itu berdecak kuat. Pria itu tahu apa salahnya, dan ia sudah coba untuk minta maaf, tapi sampai sekarang, kata maaf itu belum juga ia dapat. Siska, aku udah minta maaf, kan? Please lah, jangan kayak anak kecil begitu. Aku udah jelasin kalau kamu seneng ngelakuin itu. Enggak masalah, lanjutin aja. Itu hidupmu Bams, atur sesukamu saja. Bams menarik napas, menghadapi Siska sama saja seperti menghadapi dirinya sendiri. Ia tahu bagaimana Siska, wanita itu punya sifat tak jauh beda dengan dirinya, terlalu kaku dan sulit untuk ditundukkan. Aku enggak sengaja, itu juga karena mabuk. Kamu tahu rekan-rekan kerja aku. Arya bisa pulang kerja tanpa mabuk. Arya bisa pulang kerja tepat saat jam pulang kantor. Arya juga bisa mengontrol dirinya. Kenapa kamu enggak? Pekerjaan kamu dan teman kamu itu berbeda. Oke, aku terima. Tapi, mana yang katanya mau berubah? Mana yang katanya akan melakukan apapun yang aku minta? Mana? Tanya Siska membuat Bams diam. Bams menatap Siska dalam, yang ditatap membuang muka. Andai saja tidak ada Argi, mungkin Siska sudah pergi dari meja ini. Berlama-lama dengan Bams membuat Siska malas. Loh, Bams, Siska gak pesen makan? Udah siang ini? Sekalian Bams makan di sini juga ya? Tiba-tiba Gia turun dari tangga, membuat Bams yang hendak bicara menjadi urung lalu menelan kembali kata-katanya hingga keduanya menatap Gia. Gue udah pesen. Dia gak tahu, ucap Siska kembali membuang muka setelah menatap Bams dengan nada datar. Gia menatap Bams dan Siska bergantian. Karena Siska tak lagi menatapnya, kini Gia menatap Bams dan meminta penjelasan pada pria itu. Pasalnya, mood wanita ini tadi baik-baik saja,
Lalu kenapa setelah ada Bams jadi ketus? Bams melirik Siska sekilas setelah Gia menanyakan lewat sorot mata dan alis mata yang terangkat lalu berkerut, mengerti akan posisi tak nyaman untuk keduanya. Gia segera duduk dan mengulas senyum pada Argi yang sedang menatapnya di pangkuan Siska. Aduh anak bunda, nangis gak tadi? Enggak, kan? Anak bunda pinter ya? Enggak nakal sama tante Siska. Sini, tante biar makan abis ini, Argi sama bunda dulu ya. Ucap Gia meraih Argi dari tangan Siska dan memangkunya. Tak lama pesanan Bams dan Siska datang. Mungkin semua sudah tahu apa yang akan Gia makan jika datang ke restoran, jadi tanpa Gia pesan, menu makanan yang Gia suka sudah tersaji bersamaan dengan makanan milik Siska dan Bams. Loh, punya saya juga udah, kaget Gia melihat makanan untuknya ikut tersaji dan dia selaku pelayan yang mengantar mengangguk dengan senyum ramah. Sudah bu, tadi bapak sempat telpon tanya ibu sudah makan atau belum, karena ponsel ibu gak aktif jadi bapak telpon Kak Beni. Sekalian deh kita buatin ini. Ibu suka ini kan? Tanya dia dan Gia mengangguk. Ya udah, makasih ya. Kalian juga jangan lupa makan siang ya, kata Gia dan dia pamit pergi. Belum sempat Gia mempersilahkan mereka makan, suar kursi didorong membuat Gia mendongak karena Siska bangkit tiba-tiba dengan ponsel di genggamannya. Lo kalau mau makan, duluan aja. Gue mau sebatang dulu di luar. Asem banget mulut, kata Siska membuat Gia melirik Bams yang Gia tahu wajahnya menahan marah karena garis rahang yang mengeras. Ya udah. Nanti balik lagi. Ini kalau dingin gak enak. Kata Gia pelan dan Siska hanya mengangguk sekilas lalu pergi dari meja yang mempertemukan dirinya dengan Bams. Setelah Siska pergi, Bams berniat untuk menyusul, tapi ditahan oleh Gia saat pria itu baru saja berdiri. Biarin dulu, kalau kamu ngomong sama dia sekarang, yang ada malah makin berantem. Memang, kalau boleh tahu, ada masalah apa lagi sih? Tanya Gia memposisikan Argi agar senyaman mungkin karena ia ingin memulai makan siangnya. Bams menarik napas panjang, kelopak matanya terpejam, membuat Gia kembali mendongak dan menatap Bams dengan salah satu alis yang terangkat. Tumben sekali Bams seperti ini, pikir Gia. Tadi malam, gua mabuk. Sebelah alis Gia masih terangkat, menatap Bams serius lalu mengulas senyum tipis. Bukannya Siska sudah biasa soal itu? Tanya Gia mulai meraih minumannya lalu meneguknya sedikit. Bams mengangguk lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya kasar. Iya, soal gue mabuk dia udah biasa. Tapi karena semalam gue pergi sama teman-teman lama, gue jadi bawa perempuan lagi. Tebak Gia membuat Bams memejamkan matanya dan mengangguk. Gia meletakkan sendok yang sudah ia pegang lalu meraih satu tisu untuk membersihkan sudut bibirnya dan kembali menatap Bams. Tahu kenapa Siska marah? Karena dia nggak suka gue begitu. Gia menggeleng pelan. Bukan, karena Siska udah naruh banyak harapan ke kamu. Kamu udah tahu masalah hidup Siska? Tanya Gia dan Bams menatap Gia lama. Entah, baru sedikit mungkin. Dia belum mau terbuka. Tapi sudah tahu alasan dia kerja di klub? Bams mengangguk dan Gia tersenyum. Tahu kenapa dia gak suka kamu dekat perempuan, melarang kamu mabuk, pulang larut malam walau dia belum mau menerima keseriusan kamu? Traumanya Bams. Kalau kamu benar serius sama dia, sembuh dari luka masa lalu bersama. Aku tahu kamu juga punya luka. Tapi kamu gak bisa fokus sama luka kamu sendiri tanpa peduli luka pasangan kamu. Kamu dan dia sama, harus saling menghargai lebih dulu. Kalau masih seperti ini, kapan seriusnya? Mau begini terus, saling membohongi perasaan padahal saling butuh? Gia melirik keluar kaca besar, di mana Siska berdiri dengan sebatang rokok di tangannya. Arumi orang baik Bams, dia hanya korban sakit hati dari dirinya sendiri. Setidaknya, dia mau ada orang yang bisa lindungin dia, bukan yang ngerusak dia lagi. Itu harapan dia buat kamu. Sekarang Gia menatap Bams yang masih setia diam. Aku kasih tahu satu rahasia Siska. Dia suka kamu, dia juga mau kamu, tapi dia takut.
gaya hidupmu yang bebas dan suka bermain, membuat rasa percayanya tipis. Coba bangun rasa percaya dulu, selebihnya, biar mengalir selayaknya hubungan sehat. Bams diam, kini kepalanya menoleh pada Siska di luar sana. Perempuan keras kepala itu menyukainya. Kenapa selama ini terlihat seperti tak mau berhubungan lebih selain hanya diranjang? Sepintar itu Siska memendam rasa. Perempuan penghangat ranjang episode 239. Solusi dari Arya dan Gia. Kenapa lagi mereka? Arya baru saja sampai di restoran. Ternyata di kantornya tak sekredit yang Arya pikir hingga siang ini ia bisa bebas pergi lebih awal dari jam biasanya. Dan tujuannya sudah pasti menyusul anak dan istrinya, hingga melihat drama laki-laki dan perempuan yang bertengkar di lantai 2 bangunan restorannya. Gia yang melihat suaminya baru saja sampai mengulas senyum lalu menepuk sofa yang ada di lantai yang sama dengan 2 orang, pria dan wanita yang sedang bertengkar tapi beda ruangan. Duduk dulu. Udah makan, Mas? Tanya Gia mengabaikan pertanyaan Arya tadi padanya. Udah pesen Benny suruh antar ke sini. Sayang, itu Siska kenapa nangis? Tanya Arya layaknya orang kepo hingga membuat sang istri geleng kepala. Biasa Mas, masalah rumah tangga, jawab Gia seadanya membuat Arya mendengkus. Rumah tangga apanya? Pacaran aja gak jelas statusnya, ucap Arya malas. Gia menepuk pelan paha sang suami hingga Arya menoleh dengan wajah yang sedikit meringis. Kenapa jadi aku yang dipukul? Omongannya itu loh, jangan begitulah Mas, harusnya kamu itu bantu tuh mereka, terutama temen kamu itu. Kok bisa sih udah ada Siska masih bawa perempuan lain lagi? Bams. Ya temen kamu siapa? Tanya Gia. Ya Bams sih. Bantu gimana? Orang dia sendiri masih bertingkah. Gia menoleh lalu menggeleng pelan. Diajak bicara baik-baik Mas. Paling enggak kasih tahu, kalau memang mau berubah bisa. Iya, nanti coba aku ajak bicara. Sekarang biarin aku bicara sama istri aku dulu bisa? Aku kangennya sama istri aku nih, bukan sama Bams. Kangen, kemarin pas ada yang deketin aku, seharian bisa tuh dimin aku. Ngurung diri di kamar gak mau ngobrol. Sindir Gia membuat Arya memutar bola matanya malas. Asik, padahal aku mau kangen-kangenan loh, bukan berantem. Balas Arya tak kalah menyindir Gia yang akhirnya membuat keduanya tertawa. Ya udah, sini ngobrol. Mau ngomong apa sih? Tanya Gia sambil tangannya bergerak merapikan rambut Arya lalu turun pada pipi suaminya. Kamu bosen gak di apartemen? Kenapa tanya itu? Ya jawab aja, bosen nggak? Gia menoleh pada Argi sejenak lalu kembali menatap suaminya. Wanita itu menggeleng kecil sambil tersenyum. Ya enggak, kan ada Argi di apartemen yang nemenin aku. Lagian, kalau aku bosen aku bisa main ke restoran, atau ke rumah mama. Memang kenapa, Mas? Tanya Gia dengan kepala yang dimiringkan menatap Arya. Enggak, aku tanya aja. Aku mau. Permisi Pak, mau antar makanan. Kalimat Arya harus terpotong saat dia datang dengan nampan makanan untuk Arya. Gia mengangguk dan mempersilahkan dia masuk, sedangkan Arya menghembuskan napas berat bersamaan dengan punggungnya yang terhempas di sandaran sofa. Silahkan dinikmati, Pak. Permisi dulu, Bu. Dia baru saja bangkit dan hendak pergi. Tapi suara Arya menahannya hingga ia kembali menoleh pada Gia dan Arya bergantian. Orang yang tengkar di luar udah kelar belum? Tanya Arya pada dia. Yang di ruang ganti itu, Pak. Iya, udah. Dia menyengir, lebih terlihat seperti senyum kikuk karena tak tahu harus mengatakan apa. Yah, gimana? Masih. Kalau masih ya biarin aja dulu, nanti juga adem. Tapi maksud saya, anak-anak jangan dikasih naik dulu. Gini Pak. Itu loh Pak, Mas Bams kan ya yang di ruang ganti itu, sama temen Bu Gia. Udah kelar sih Pak, tapi itu, mereka udah peluk-pelukan. Gia dan Arya tak perlu terkejut atau heran,
Sudah biasa untuk mereka melihat keduanya begitu. Malah keduanya tersenyum lalu mengangguk pada dia, meminta dia untuk segera kembali ke bawah untuk membantu kawan-kawan yang lain. Tuh dengar, enggak perlu aku turun tangan juga, mereka udah baikan. Kayak bocah, ucap Arya meraih sendok hendak mulai makan tapi tangannya ditahan oleh Gia hingga Arya menoleh dan saling beradu tatap. Apa? Aku mau makan dulu, sayang. Gia tersenyum lalu mendekatkan wajahnya dengan wajah Arya hingga Arya bisa merasakan hembusan napas hangat Anggiana. Satu jari Gia menyentuh kening Arya, turun ke hidung lalu berhenti tepat pada bibir penuh suaminya. Kalau mereka kayak bocah, kamu pikir kamu enggak? Gak inget yang waktu ini ngambek karena Bagas sampai pisah kamar itu kamu? Tanya Gia lalu berakhir menekan hidung Arya kuat dengan kedua jarinya hingga pria itu memekik kaget. Kok dipencet? Tanya Arya mengusap hidungnya yang merah akibat cubitan dari tangan nakal istrinya. Gia, wanita itu bahkan tak merasa bersalah sedikit pun, ia hanya tersenyum lalu menepuk pipi Arya pelan. Biar Mas sadar, kalau bukan cuma Bams dan Siska aja yang kayak anak kecil, tapi kamu juga. Udah makan dulu. Aku ke bawah sebentar, mau minta data yang tadi sama Pak Teguh. Setelahnya, Gia pergi dari ruangan Arya berada, meninggalkan suaminya dan sang putra Argi. Pulang bersama mungkin bukan ide yang buruk, tapi bagi Arya, pulang bersama dengan Siska dan Bams jelas hal buruk. Gue tahu ini mobil lo, gue belum beli mobil, tapi enggak di sini juga dempet-dempetnya. Arya jelas menyindir Bams. Mobil yang pria itu berikan untuk Arya dari Arya dan Gia masih melewati proses hamil Argi hingga kini Argi sudah 3 bulan, mobil itu masih bersama Arya. Tapi bukan itu masalahnya itu adalah Bams dan Siska yang tak tahu tempat. Tadi saja bertengkar, heboh sekali, sekarang malah sudah bermesraan. Seperti orang yang tak punya masalah apapun. Kalau lo mau, lo bisa juga sama Gia. Jawab Bams membuat Arya mendengkus dan Gia tertawa pelan. Udah Mas, kamu sama Bams sama aja, tapi kalau Bams mau di mana aja dia gak peduli tempat, lah kamu kalau udah dua-duaan juga. Begitu, ucap Gia membuat Arya menoleh pelan lalu menatap istrinya dengan tatapan memelas, lain dengan Bams yang tertawa sampai Siska harus membekap mulut pria itu. Seneng lo, mending gue lah. Yang begitu harusnya gak diumbar, pakai privasi aja. Lah lu, semua cewek juga lu modusin. Serang Arya membuat Bams kali ini mendengkus. Gue udah tobat. Cih, barusan lo bertengkar tuh. Mas, tegur Gia tapi Arya tak peduli. Ia malah memberi dakwah pada sahabatnya itu. Kali-kali saja otaknya bisa jadi benar kalau Arya mengomel sekarang. Biarin sayang. Aku mau ngomong sama Bams sekarang aja mumpung ingat. Arya melirik dari spion tengah, kini posisi Bams dan Siska sedikit berjarak, mungkin karena Arya akan bicara jadi keduanya serius menyimak. Gini Bams, lo temen gue, tapi gak semua yang lo lakuin itu bisa gue anggap benar. Lo sekarang sama Siska, bisa lo fokus cuma sama dia? Siska menoleh pada Bams, membuat pria itu juga melakukan hal yang sama namun keduanya tak saling bicara. Gue dengar soal alasan kenapa lo bertengkar tadi sama Siska. Pertama gue minta maaf, tapi kalau gue boleh kasih saran, berhenti. Arya sekali lagi melirik dari spion tengah lalu fokus ke jalanan. Ada 2 hal, bro. Soal berhenti yang pertama, berhenti balas dendam sakit hati lo sama banyak perempuan di atas ranjang lo. Atau berhenti yang kedua, berhenti sama Siska. Gue ngomong gini juga karena... Maksud lo berhenti sama Siska? Tanya Bams sedikit meninggikan nada suaranya hingga Arya mengangkat satu tangannya. Dengar gue ngomong dulu bisa? Tanya Arya dan Bams kembali diam dengan punggung bersandar di kursi penumpang tengah. Lanjut. Arya mengangguk pelan, tangannya memutar setir kemudi pelan lebih dulu. Gue berani bilang gitu karena gue gak mau lo masih mau balas dendam sama sakit hati lo, tapi lo masih mau sama Siska. Denger bro, apapun itu,
lo juga harus tahu batasan apa yang seorang pria punya saat ia memutuskan untuk serius. Percuma mulut lo ngomong serius kalau nyatanya lo masih main-main sama perempuan lain di ranjang lo. Lo serius? Punya Siska? Ya udah, cukup sama Siska aja. Gak usah mikir masa lalu lo. Bukannya lo juga tahu masa lalu gue gimana? Terus kenapa lo dulu bisa nasehatin gue tapi lo sendiri gak bisa ngelakuin itu? Buka hati bro, bukan cuma buka baju. Siska memilih diam, membuang muka keluar jendela mendengar kalimat Arya tadi, sedangkan Bams menatap lurus jalanan tanpa mau membalas kalimat panjang Arya barusan. Kadang, otak dan hati memang tak pernah menyatu, tapi paling tidak, jika kita ingin berusaha, semua bisa kok. Niatnya saja yang harus diperbaiki, sambung Gia hingga membuat suasana hening sampai mobil yang Arya bawa berhenti di basement apartemen. Perempuan penghangat ranjang 240, sebuah tiket kebahagiaan dari Arya. Pagi tadi Arya meminta izin untuk lari pagi, berhubung hari ini pria itu tak masuk ke kantor, dan malas untuk pergi ke gym. Sedangkan Gia, ia berperan untuk membuatkan Arya sarapan pagi, juga beberapa minuman yang bisa memulihkan stamina pria itu nantinya. Karena berperang di dapur sudah selesai, Gia memilih untuk merapikan kamarnya. Amplop siapa? Tanya Gia pada dirinya sendiri saat melihat sebuah amplop asing di matanya. Gia membuka sebuah amplop putih dengan pita merah muda yang tergeletak begitu saja di atas nakas samping tempat tidurnya. Keningnya mengernyit. Bibirnya yang tipis menyunggingkan senyum manis ketika netranya sudah membaca kalimat yang tertulis di dalam amplop tersebut. Sayang. Suara Arya tiba-tiba muncul, membuat Gia melipat kembali kertas yang ia temukan lalu membawa langkahnya makin cepat keluar dari kamar untuk menemui suaminya. Mas, panggil Gia sedikit terpekik lalu memeluk Arya dari belakang, menyandarkan kepalanya di punggung tegap suaminya hingga membuat Arya bingung dan sedikit menghindar. Aku keringetan. Jauh dulu, ucap Arya menarik tangan Gia untuk menjauh tapi sama sekali tak dipedulikan oleh Gia. Ia malah makin mengeratkan pelukannya di perut Arya hingga pria itu mendongak dan pasrah. Kenapa nih pagi-pagi udah peluk-peluk? Jatah bulanannya habis, tebak Arya dan Gia menggeleng. Enggak. Masih kok. Lalu apa? Ada maunya ya? Tanya Arya berbalik badan hingga kini dirinya dan Gia saling berhadapan. Gia mendongak dan Arya merunduk, sebab tinggi badan mereka yang beda, membuat Gia harus rela menegadahkan kepalanya. Gia mengulas senyum yang begitu cerah hingga Arya gemas sendiri dan beralih untuk menangkup wajah Gia menggunakan kedua telapak tangannya. Kenapa sih senyum-senyum begitu? Ada apa? Tanya Arya lalu menyentuhkan hidungnya dengan hidung Gia kemudian ia gesekkan beberapa kali. Gia terkekeh pelan, menatap Arya kembali lalu mengeluarkan amplop serta surat dan beberapa kertas lagi yang tadi sempat ia lihat di dalamnya. Aku happy karena ini, buat aku kan ya? Tanya Gia dan Arya terkekeh saat Gia menunjukkan sebuah amplop putih di depan wajahnya. Dapat di mana kamu? Padahal aku mau kasihnya nanti, abis makan siang. Gia tersenyum, seluruh giginya nampak hingga membuat Arya menggeleng pelan. Di atas nakas samping tempat tidur, lupa naruh ya, tebak Gia dan Arya mengangguk. Gagal romantis ya, tapi nggak apalah, udah ketahuan ini. Gimana, mau gak sama hadiahnya? Tanya Arya beralih menciumi kening Gia beberapa kali. Gia mengurai pelukannya bersama Arya lalu menatap tiket yang kini ada di tangannya kemudian kembali menatap Arya. Wajahnya kini malah nampak murung, membuat Arya mengerutkan keningnya bingung. Loh, tadi bilang happy, sekarang kenapa cemberut? Gak jadi happy? Tanya Arya dan Gia malah menarik napas dalam lalu kembali memandangi tiket di tangannya. Bukan enggak happy, masih happy, tapi bingung. Bingung kenapa? Tanya Arya menarik tangan Gia untuk duduk di sofa, karena bicara lebih baik duduk daripada sambil berdiri. Gia meletakkan tiket itu di atas meja, memiringkan posisi duduknya menghadap Arya lalu menoleh ke arah kamar mereka. Tiketnya 2,
dan tempatnya enggak memungkinkan buat kita bawa Argi. Terus anak kita mau ditaruh di mana, Mas? Tanya Gia lesu. Arya tersenyum. Tangannya meraih tangan Gia, menggenggamnya erat lalu ibu jarinya tak lupa untuk mengusap punggung tangan istrinya lembut. Gia, sebelum aku beli tiket itu juga, aku udah mikirin untuk Argi gimana nantinya. Sebelum aku beli tiket itu, aku minta solusi sama mama. Aku tahu kamu suka banget sama itu, jadi aku bilang sama mama buat izin nyenengin kamu. Dan kata mama itu ide bagus. Awalnya aku juga mikirin hal yang kamu pikir, Argi gimana caranya kita bisa pergi dan Argi aman. Nah, di situ mama dan Kak Arsi marahin aku, katanya, buat apa ada mereka kalau aku masih pusing mikir sama siapa Argi harus tinggal selama kita pergi. Dan karena mereka mau berbaik hati menjaga anak kita, aku mau pakai kesempatan ini buat nyenengin bundanya dulu. Arya menarik napas sejenak sebelum ia kembali melanjutkan kalimatnya. Setelah semua kejadian yang kita lewati selama masa pernikahan, aku rasa ini waktunya kita senang-senang lagi. Terakhir kita senang-senang ya waktu bulan madu, dan itu udah lama banget, Gia. Mungkin sekarang waktunya, kamu istirahat dari semua kejenuhan yang ada, dan aku istirahat dari rutinitas tak biasa di kantor. Ternyata kerja kantoran membosankan, aku lebih suka jadi dosen. Sayang, ini udah jadi keputusan aku sih. Jadi, gimana? Mau jalan sama aku, kita nonton konser band favorit kamu ini? Tanya Arya setelah pria itu bicara panjang kali lebar yang diperhatikan dengan serius oleh sang istri. Bahkan saking seriusnya Gia mendengarkan ucapan suaminya, ia jadi ingin menangis. Seperhatian ini suaminya, hingga memikirkan bagaimana suasana hatinya yang tiap hari ada di apartemen, hanya berdua dengan Argi dan Arya bahkan masih sempat mengingat jika band favorit Gia akan manggung dalam waktu dekat. Lah, diajak nonton konser kok nangis? Gak mau nih? Tanya Arya saat melihat genangan air mata pada pelupuk mata istrinya. Gia tertawa, tawa yang bahagia tapi juga berderai air mata. Wanita itu tertawa sambil menangis lalu menggeleng kuat. Aku senang, enggak tahu karena apa. Mungkin karena kamu punya suami kamu itu kebahagiaan. Walau kadang kalau udah cemburuannya kumat, pengen aku jorokin dari balkon kamar ke lantai bawah. Nyebelin. Tapi juga, kalau udah sweet, pengen aku peluk dan gak mau aku lepas. Aneh deh kamu Mas, paket komplit banget. Bikin seneng bisa, bikin kesel apa lagi. Arya tertawa mendengar ucapan istrinya. Itu salah satu bentuk unek-unek dari sang istri padanya yang tak pernah membuat Arya marah. Malah ia makin senang jika istrinya mau mengeluarkan semua keluh kesahnya. Setidaknya Arya tahu apa yang harus ia perbaiki. Jadi gimana? Mau gak nonton konser? Tanya Arya lagi dengan alis yang ia mainkan naik turun. Atau udah enggak mau aja? Udah tua kan ya? Udah punya suami sama anak. Jadi enggak pantas lagi kalau nonton plak. Enak aja, aku masih muda ya. Kamu gak sadar, aku ini masih bisa cari suami 10 kalau aku mau? Yakin mau cari 10? Kemarin kok yang sebelah ditolak. Maas, rengek Gia membekap mulut Arya hingga pria itu tertawa keras. Ayo udah jadinya gimana? Aku mau mandi nih, Bow. Mau sarapan juga. Lapar abis lari tadi. Jawaban kamu apa? Biar aku kabarin mama buat Del jaga Argi. Gia nampak berpikir sejenak, ia kembali memandangi tiket konser di tangannya. 2 hari lagi. Udah, say yes aja. Kalau enggak nanti kamu nyesel loh, sayang banget kan? Kapan lagi kamu bisa dapat izin dari suami, dukungan dari ipar dan mertua buat nonton konser? Kata Arya membuat Gia menggigit bibir bawahnya. Serius enggak apa-apa kalau mama sama Kak Arsi yang jaga Argi? Mereka sendiri yang mau, jawab Arya dengan kedua bahu terangkat acuh. Gia mengangguk pelan lalu mengulas senyum cerah. Ya udah deh, aku mau. Nah gitu dong, besok pagi mama aku minta jemput Argi ke sini. Kita berangkat dari pagi biar sempat jalan-jalan juga di sana. Loh, dari besok? Tanya Gia kaget karena yang ia lihat,
tanggal konsernya masih 2 hari lagi. Arya menatap Gia malas lalu menggeleng pelan. Ia menarik tiket konser itu lalu menunjukkan lokasi acara yang tertulis di sana. Bali sayang, berangkatnya 1 hari sebelum acara. Gak mau jalan-jalan di Bali kamu? Mata Gia melebar lalu kembali menatap Arya. Bali, ulangnya dan Arya mengangguk. Bali? Kenapa? Lama dong ninggalin Arginya? Arya menatap langit-langit lalu menggeleng. 3 hari doang sih. Besok berangkat, 2 hari lagi konser. Besok sehabis konser kita balik ke Jakarta lagi. Tapi mas... udah ya. Ini aku udah Del. Udah aku mau mandi dulu. Gerah. Abis ini kita sarapan bareng baru telpon mama. Siapain aja diri kamu mulai sekarang. Mulai deh hafalin lagu-lagu band kamu itu, kita ngonser bareng. Dah, bye. Arya bangkit, menepuk pelan puncak kepala Gia dan menciumi puncak kepalanya. Setelah Arya pergi masuk ke dalam kamar, Gia sekali lagi menatap tiket konser yang Arya beri. Senyumnya kembali terbit lalu memeluk tiket itu erat. Maafin Bunda ya Argi, buat kali ini aja, Bunda pacaran dulu sama ayah. Konser, aku datang, ucap Gia semangat tanpa sadar jika di balik pintu yang masih sedikit terbuka itu, Arya mengintip dirinya diam-diam.